Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tujuan agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan di antara cara mudah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat kita, dimuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah Allah Subhanahu wa taala itu mulia karena Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya. Maka menjadi mulia mereka-mereka yang datang di tempat yang mulia, maka pantaslah mereka disebut sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian melangkah menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, fa huwa zairullah, maka dia statusnya adalah orang yang sedang bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, jadi tamu Allah itu bukan orang yang datang ke Mekah ke Madinah saja. Tapi tamu Allah adalah siapapun yang datang ke rumah Allah dimanapun mereka berada, maka itu disebut dengan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah hadis ini, fa huwa zairullah. Siapapun yang datang ke rumah Allah, mereka adalah tamunya Allah. Apa maknanya? Kalau kita menjadi tamu Allah, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan, kemuliaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, diturunkan kasih sayang, semua keutamaan-keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di antara salah seorang yang mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat, naungan Allah di akhirat, adalah mereka yang hatinya condong ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena mereka adalah tamu Allah di dunia, maka Allah pun akan muliakan mereka dikala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dikala kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, Allah berikan kepada kita 40 keutamaan dalam satu kalimat salam dan salawat yang kita panjatkan kepada Nabi. Sebuah ibadah yang sangat mulia. Dikala kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan urusan kita di dunia. Ketika kita membaca sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan urusan kita di akhirat. Ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, mudah kita bertemu dengan Nabi. Ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka digugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka dimudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sebahagian kecil yang kita sebutkan tentang keutamaan mereka yang mengucapkan salam dan salawat. Maka sudah semestinya kaum muslimin untuk melatih lisan, dan itu adalah zikir yang terbaik. Di antara zikir yang terbaik adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi
10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, sebagaimana yang tertera di dalam zikir pagi dan sore. Itu minimal. Kalau seandainya kita lupa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka ingatlah Nabi mengatakan, man nasiyas salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapapun yang lupa mengucapkan salam dan salawat kepadaku, maka nanti dikhawatirkan mereka salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah melangkah menuju surga, kita akan melangkah kemana? Tidak ada yang ketiga antara surga dan neraka. Nah, kalau seandainya hadis ini kita balikkan, siapapun yang tidak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti dimudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, ibadah sangat mudah, tapi di dalamnya ada keutamaan yang luar biasa. Namun jarang di antara kaum muslimin yang memanfaatkan momen tersebut. Maka di saat itulah kita saling mengingatkan untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Adapun tajuk yang kita angkat pada malam hari ini adalah berkaitan dengan ulama-ulama yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ulama itu merupakan di antara salah satu yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, mereka menghabiskan waktunya untuk belajar agama dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar sekiranya mereka menjadi pewaris para nabi dan para rasul. Para ulama itu adalah pewaris para nabi dan para rasul. Kalau seandainya mereka pewaris para nabi dan para rasul, karena mereka mengambil ilmu dan menyampaikan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian mereka menjadi pewaris para nabi dan para rasul, dengan itulah mereka mendapatkan kemuliaan dan kemuliaan yang luar biasa. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah ulama mazhab. Karena memang pembahasan kita pada malam hari ini adalah ulama mazhab dalam akidah dan manhaj. Dan kita akan sebutkan sedikit demi sedikit ikhwatul Islam. Yang pertama berkaitan dengan ulama mazhab. Ulama mazhab sebenarnya banyak sekali. Dan ulama itu memang banyak. Namun kenapa yang paling terkenal adalah ulama-ulama yang masyhur bagi kita bersama? Yang kita kenal adalah Abu Hanifah, yang kita kenal adalah Imam Malik, yang kita kenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Padahal ulama mazhab itu sangat banyak. Imam Al-Auza'i punya mazhabnya, Imam Bukhari juga punya mazhab, Imam As-Sawri juga punya mazhab, Imam Al-Laitsi juga punya mazhab. Jadi ulama yang bermazhab itu bukan satu, bukan 4, bukan 5, bukan 10, banyak. Dan rata-rata setiap para ulama mereka punya mazhab masing-masing. Jangankan para ulama, para ustadz saja, kalau seandainya kita bawakan di zaman sekarang, para ustadz saja mereka memiliki mazhab. Mazhab itu artinya pendapat. Misalnya pendapat kami belum tentu sama dengan pendapat Ustaz Ismail. Ini contohnya. Pendapat kami belum tentu sama dengan pendapat Ustaz Ismail, dan itu perkara yang biasa. Agar kita tahu apa itu makna mazhab. Mazhab itu diambil dari kata-kata zahaba. Zahaba itu artinya pergi. Artinya dia pergi ke suatu tempat dan mengikuti suatu perkataan. Itu disebut dengan mazhab. Dan perkataan di dalam agama itu banyak. Dan itu merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama dalam masalah agama. Banyak kelapangan dan keluasan yang Allah berikan. Dan salah satunya adalah masalah pendapat dalam agama. Makanya terkenallah yang dikenal dengan ulama mazhab. Ulama mazhab itu bukan 4. Ulama mazhab itu banyak. Hanya saja yang kita kenal hanya 4 orang sahaja atau 5. Kalau seandainya ada di antara kita yang membaca buku-buku fikih, maka di dalam pembahasan perbedaan para ulama itu banyak dinukilkan ulama-ulama yang lain. Dinukilkan Al-Auza'i, dinukilkan Al-Thawri, dinukilkan Sufyan Ibn Uyainah, dinukilkan yang lainnya banyak. Bukan hanya 4 saja. Tentunya kita bertanya, kenapa yang 4 ini terkenal? Kenapa yang 4 ini kita mengetahui? Kenapa mereka disebut dengan ulama mazhab? Maka disitulah sebahagian para ulama memberikan jawaban.
Apa jawaban yang pertama? Kenapa terkenal dengan 4 mazhab? Yang pertama, ikhwatul Islam, itu betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat, terkenal atau tidak terkenal, masyhur atau tidak masyhur, itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu yang masyhur lebih mulia di sisi Allah daripada yang tidak masyhur. Atau sebaliknya, belum tentu yang tidak masyhur lebih mulia di sisi Allah daripada yang masyhur. Itu adalah kaidah. Betapa banyak para ulama yang mereka tidak masyhur, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan mereka dijadikan sebagai contoh. Dan para ulama tidak ada di antara mereka yang ingin menjadi masyhur. Para ulama tidak ada di antara mereka yang menginginkan menjadi masyhur. Kita contohkan misalnya imam, salah seorang ulama fikih, namanya adalah Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi adalah seorang ulama fikih yang masyhur, seorang ulama fikih Syafi'i yang masyhur. Dan dia memiliki karangan yang sangat luar biasa banyaknya. Kalau dikumpulkan, karangannya itu ada 30 jilid. Dan bisa jadi lebih lagi daripada itu. Banyak sekali karangannya. Tapi lihat bagaimana dikala mereka ingin menjaga hatinya, mereka tidak ada yang ingin terkenal. Sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikala menulis Ar-Risalah bukan untuk terkenal. Imam Malik dikala menulis Al-Muwatta bukan untuk terkenal. Begitu juga Imam Ahmad dikala menulis hadis bukan untuk terkenal. Tapi Allah yang memperkenalkan mereka kepada manusia-manusia yang datang setelahnya, untuk agama ini agar tetap dijaga. Salah satunya Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi itu memiliki kitab karangan yang sangat banyak, terutama dalam masalah fikih. Tapi dia pernah berpesan kepada muridnya, karangannya tidak pernah ditampakkan, tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah disebarkan. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, salah satu murid yang dekat dengannya, wahai muridku, sesungguhnya aku punya tulisan yang sangat banyak sekali tulisan, tapi aku tidak mau menyebarkannya karena aku takut kalau seandainya tulisan itu mengantarkan diriku ke dalam api neraka, karena terkenal, karena populer, karena ujub, karena riya, karena sum'ah. Dia mengatakan yang demikian. Aku punya karangan, banyak sekali karangan, namun aku tidak mau menyebarkannya. Nanti kalau seandainya Allah panggil diriku, maka lihatlah keadaanku. Kalau seandainya engkau pegang tanganku, kalau seandainya tanganku menggenggam tanganmu, maka semua tulisanku bakar buang. Berarti itu adalah tanda Allah tidak menerima amal ibadahku. Namun kalau seandainya tanganku tidak menggenggam tanganmu, maka sebarkanlah tulisan tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Artinya kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena mereka ingin menjaga hati. Jadi para ulama yang terkenal belum tentu mereka lebih baik daripada yang tidak terkenal. Dan para ulama itu lebih banyak di antara mereka yang tidak terkenal dibandingkan dengan yang terkenal. Sama dengan sahabat Nabi. Kira-kira mana di antara sahabat Nabi yang kita tahu atau yang tidak kita tahu? Terlalu sedikit yang kita tahu tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu berapa jumlahnya? Jumlahnya pun kita tidak tahu. Berapa jumlah sahabat Nabi? Berapa? 4? 24? 24 orang? 2400? 24? Masya Allah. Nah, ini hadiahnya Pak. Insya Allah. Sehat selalu ya. Masya Allah. Nanti dibaca Pak ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Sehat selalu ya. Tapi mohon maaf Pak ya, jawabannya salah ya. Taib. Berapa jumlah sahabat Nabi? 24.000, terlalu sedikit. Artinya ikhwatul Islam, jumlahnya saja kita tidak tahu, apalagi namanya. Dan semua mereka itu adalah orang-orang yang mulia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walau kita tidak tahu. Yang kita tahu sedikit. Yang kita tahu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu saja yang kita tahu. Mana sahabat yang lain? Padahal semua mereka itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jumlah mereka lebih daripada 130.000. Jumlah mereka lebih daripada 130.000. Dari jumlah 130.000 ini, berapa orang yang kita tahu? Ada tidak kita kenal dengan sahabat Nabi yang jumlahnya 100 orang? Ada di antara kita yang hafal nama sahabat Nabi 100? Baik 50. Baik 20. Kalau 20 tidak hafal terlalu.
Jangan sampai tidak hafal 20. 20 orang sahabat Nabi. Maksimal kita hafal 25, 30, 40. Sisanya mana? Padahal mereka semuanya adalah orang-orang yang mulia. Apakah dengan mereka tidak diketahui dan tidak terkenal mereka tidak mulia? Tidak. Begitu juga dengan ulama mazhab. Ulama mazhab itu banyak. Ulama yang memiliki ilmu banyak. Di zaman Bukhari banyak ulama. Imam Bukhari juga punya mazhab. Imam Zuhri juga punya mazhab. Imam Muhammad bin Nu'aim juga punya mazhab. Semua punya mazhab. Tapi kenapa mereka yang terkenal? Maka itulah yang harus kita ketahui. Dari situlah kita membahas tentang ulama mazhab atau 4 ulama mazhab. Apa alasannya? Yang pertama itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ulama mazhab ini mereka memiliki perkataan dalam setiap bidang ilmu fikih. Kenapa mereka terkenal? Kenapa mereka diambil perkataannya? Karena mereka memiliki perkataan dalam setiap bidang fikih. Misalnya dalam masalah salat mereka banyak perkataannya. Dalam masalah puasa banyak ucapannya. Dalam masalah zakat, dalam masalah janaiz, dalam masalah hudud, dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli, dalam masalah jihad, mereka semuanya memiliki ungkapan dan perkataan di sana. Ulama-ulama yang lain, seperti misalnya Imam Bukhari yang terkenal saja. Kita contohkan Imam Bukhari. Imam Bukhari punya perkataan dalam masalah salat, punya perkataan dalam masalah zakat, tapi belum tentu punya perkataan dalam masalah yang lain. Artinya tidak lengkap mencakup semua ilmu yang diketahui oleh kaum muslimin, terutama bagian-bagian fikih dan muamalah. Sehingga ulama mazhab ini mereka terkenal memiliki perkataan dalam setiap bidang ilmu yang berkaitan dengan fikih dan muamalah. Mulai daripada salat sampai kepada muamalah-muamalah yang lainnya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena para ulama ini mereka mewariskan ilmunya kepada generasi-generasi yang datang berikutnya. Bagaimana cara mereka mewariskan ilmu? Caranya tidak lain tidak bukan adalah dengan tulisan. Dan kita mengetahui ilmu itu banyak, terutama di zaman mereka itu tersebar. Tapi mana ilmu para ulama tersebut? Mana ilmu Imam Al-Auza'i? Mana ilmunya? Mana ilmu Imam Sufyan Ats-Tsauri? Mana ilmunya? Mana ilmu Imam Al-Laitsi? Ilmu mereka itu terkubur dengan wafatnya mereka. Dikala mereka wafat, maka ilmunya pun wafat. Karena mereka tidak mewariskan kecuali sedikit saja. Sedangkan ulama ini mereka mewariskan ilmunya. Bagaimana cara mereka mewariskan ilmunya? Dengan menulis. Dan menulis itu bukan perkara yang mudah. Apalagi 130.300 tahun yang silam. Jangankan 1.300, 100 tahun yang silam saja itu tulisan sangat sulit. Bahkan kalau ada di antara buyut-buyut kita yang menulis, maka kita akan jadikan itu sebagai museum. Kalau ada buyut kita yang menulis 150 tahun yang silam, apa yang terjadi? Kami mendapatkan tulisan yang umurnya lebih daripada 150 tahun atau 200 tahun. Apa yang terjadi? Itu adalah bagian daripada manuskrip. Akan kita simpan, kita lihat, padahal umurnya 100 atau 200 tahun saja. Bagaimana yang umurnya 1200, 1300 tahun? Nah, di zaman itu zaman yang sulit untuk menulis. Nah, para ulama ini mereka menulis. Misalnya yang pertama, kita ambil dari bawah, Imam Ahmad. Kita mulai dari yang di bawah. Imam Ahmad, dia menulis dengan tulisan yang banyak sekali, diabadikan, dicatat. Dan Imam Ahmad adalah orang yang rajin mencatat. Hadis-hadis Nabi SAW semuanya dikumpulkan. Maka terkenallah bukunya dengan Musnad Imam Ahmad. Musnad itu artinya diambil dari kata-kata sanad. Artinya dia menukilkan hadis-hadis Nabi SAW dengan sanad. Dan ingat keedahnya, para ulama kalau mereka sudah menukilkan hadis dengan sanad, maka tugas orang yang datang setelahnya untuk mengoreksi. Para ulama bukan berarti mereka tidak tahu mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Mereka tahu semuanya. Mereka ulama. Tapi ingat, di dalam sebuah kaidah disebutkan man asnada faqad bari. Siapapun yang telah menulis sanad dalam ilmu hadis, maka mereka telah berlepas diri. Apa maknanya? Tugas orang yang datang belakangan untuk mengoreksi.
Paham sampai di sini? Nah, Imam Ahmad menuliskan kitab Musnad, banyak yang sahih di dalamnya, banyak pula yang lemah. Bukan berarti Imam Ahmad tidak tahu yang lemah, dia tahu. Tapi dia hanya sekedar menuliskan, maka disebut dengan musnad, yaitu hadis-hadis yang dituliskan dengan sanadnya secara sempurna. Itu adalah Imam Ahmad. Dia meninggalkan ilmu yang sangat luar biasa. Dan kalau kita bukukan sekarang, hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad itu kurang lebih 50 jilid. 50 jilid itu sedikit atau banyak? Kita mungkin menengoknya saja belum ya, apalagi membacanya, apalagi memahaminya, apalagi menghafalnya. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Yang dia tinggalkan adalah musnad, kitab hadis, dan sampai sekarang dipelajari oleh kaum muslimin. Dan bahkan dia termasuk di antara, kalau ada di antara para ulama menyebutkan, terkenal ada kutubus sittah. Ada kutubus sittah. Kutubus sittah itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disebut dengan kutubus sittah. Ada lagi disebut dengan kutub At-Tis'ah, yaitu kitab yang tis'ah, masuk di dalamnya Musnad Imam Ahmad, masuk di dalamnya Al-Muwatta, dan nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang imam yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Tahun 204 Hijriah adalah tahun di mana Imam Syafi'i wafat, dan tahun itu pula lah di mana lahir salah seorang ulama yang terkenal yang mewarisi ilmunya Imam Bukhari. Siapa dia? Imam Muslim. Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari, lahir di tahun wafatnya Imam Syafi'i. Agar mudah bagi kita untuk menghafalnya. Imam Syafi'i, kenapa dia terkenal? Begitu juga sama. Imam Syafi'i itu menuliskan kepada kita kitab-kitab yang sangat banyak tulisan Imam Syafi'i. Dan kitab yang pertama kali ditulis oleh Imam Syafi'i terkenal dengan Ar-Risalah. Kitab yang mengumpulkan bagian daripada fikih-fikih yang ada dalam agama, dikumpulkan semuanya. Dan Imam Syafi'i adalah orang yang paling banyak perjuangannya dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan semuanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allah muliakan dirinya, dan dia pun memiliki tulisan-tulisan yang diabadikan sampai sekarang. Dan salah satu tulisan yang pertama adalah Ar-Risalah. Itu adalah tulisannya. Terkenal dengan tulisannya, terkenal pula dengan madhabnya. Kemudian naik ke atas adalah Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik juga memiliki tulisan yang sangat banyak, yang terkenal dengan Al-Muwatta. Al-Muwatta itu artinya tidaklah Imam Malik menuliskan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia perlihatkan kepada ulama-ulama yang ada di kota Madinah. Karena salah satu ulama yang berasal dari kota Madinah, lahir di kota Madinah, tumbuh di kota Madinah, belajar di kota Madinah, wafat di kota Madinah adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Imam-imam yang lain mereka tidak ada yang lahir dari kota Madinah. Tapi semua para ulama tersebut mereka menjadi alumninya Madinah. Iya, Imam Syafi'i tidak lahir di Madinah, tapi menjadi alumni Madinah. Berapa tahun dia berasal di Madinah, belajar kepada Imam Malik, mengambil hadis-hadis dari penduduk Madinah. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Tapi mereka bukan berasal dari Madinah. Yang berasal dari Madinah adalah Imam Malik rahimahullah. Dan bahkan beliau wafat di kota Madinah, dikuburkan di Baqi'. Nah, beliau punya tulisan namanya Al-Muwatta. Kenapa disebut dengan Al-Muwatta? Ketika beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tawarkan, beliau perlihatkan kepada ulama-ulama yang ada di kota Madinah, dan semua ulama-ulama yang ada di kota Madinah setuju dengan tulisannya. Padahal Imam Malik masih muda. Setuju dengan tulisannya, sepakat dengan tulisannya. Nah, sepakatnya para ulama Madinah dengan tulisan Imam Malik itulah disebut dengan Muwatta. Muwatta itu artinya kesepakatan para ulama terhadap tulisan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka disebut dengan Al-Muwatta. Dan beliau mengajar Al-Muwatta, coba bayangkan, mengajar saja itu 40 tahun lamanya. Kapan beliau menulis? Berarti sebelum 40 tahun. Dan Imam Malik termasuk di antara imam yang panjang umurnya. Karena dia lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 179 Hijriah. Kira-kira berapa tahun umurnya? Yang pas-pas lah. Yang pas-pas. Berapa? 86 atau 87?
179 dikurang 93. 179 dikurangi 93. Berapa? 86. 86 tahun itu bukan umur yang singkat. Kita ambil 40 tahun. Berarti tinggal berapa? 86 kurang 40 tahun. 46. Dikurangi lagi dikala dia mengarang. Artinya dia sudah bisa menulis Muwatta umur 20-an atau 30-an. Kemudian dia tawarkan, dia tampakkan kepada ulama-ulama yang berasal di Madinah. Kemudian mereka setuju, maka disebut dengan watta'ahu. Artinya disepakati, maka disebut dengan al-Muwatta. Dikala al-Muwatta ini muncul, maka yang pertama kali di antara yang menghafalnya adalah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kitab yang paling sahih dalam hadis-hadis Nabi SAW kecuali apa yang dituliskan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan yang demikian? Bukankah yang paling sahih itu adalah Sahih Bukhari? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan yang demikian? Siapa yang bisa jawab? Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling sahih itu adalah kitab Al-Muwatta. Dan kita semua tahu kitab yang paling sahih itu adalah kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Siapa yang tahu jawabannya? Satu. Karena dia belajar kitab kepada Imam. Betul? Betul ya, Masya Allah, silakan. Masya Allah, sehat selalu Pak ya. Betul tapi salah. Betul tapi salah. Betul beliau belajar kepada Imam Malik, tapi salah jawabannya. Imam Bukhari itu kapan munculnya? Imam Bukhari lahir kapan? Agar kita tahu, kapan lahir Imam Bukhari? Tahun ke? Imam Bukhari, kapan lahir Imam Bukhari? Imam Muslim 204. Imam Bukhari nggak ada yang tahu ya. Imam Bukhari itu lahir pada tahun 194 Hijriah. Jarak umur dia dengan Imam Muslim kurang lebih 10 tahun. Nah, ketika Imam Syafi'i mengatakan kalimat ini bahwa yang paling sahih adalah kitab Al-Muwatta, Imam Bukhari sudah lahir atau belum? Sudah. Kapan Imam Syafi'i meninggal? 204. Kapan Imam Bukhari lahir? 194. Berarti Imam Bukhari sudah ada atau belum? Tapi masih berapa umurnya? Artinya dia belum punya kitab. Makanya itulah makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Kenapa Imam Malik atau Imam Syafi'i mengatakan yang demikian? Karena Sahih Bukhari belum ada. Ketika Sahih Bukhari ada, maka kesahihan Bukhari mengalahkan kesahihan Al-Muwatta. Bisa dipahami sampai di sini? Sehingga agar kita tahu, Imam Malik punya tulisan Al-Muwatta namanya, dan itu adalah kitab yang paling sahih. Beliau mengajarkan Al-Muwatta 40 tahun. Nah, di sela-sela beliau mengajarkan kitab ini di dalam Masjid Nabawi, maka ada penambahan, ada pengurangan. Maka dari situlah terkenal banyak orang yang meriwayatkan hadis dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ada yang meriwayatkan dikala beliau awal-awal mengajar, ada yang meriwayatkan dikala beliau sedang mengajar, ada yang meriwayatkan dikala akhir-akhir beliau telah mengajar. Karena ada penambahan dan ada pengurangan. Maka dari situlah terkenal bahwa periwayatan Imam Malik itu banyak sekali. Terlepas daripada itu semua, intinya beliau punya kitab dan punya catatan. Bukan hanya Muwatta, banyak yang lain. Nah, sekarang kita kembalikan kepada imam yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini, kenapa dia terkenal? Karena tadi kita telah menyebutkan bahwa di antara salah satu yang menyebabkan mereka terkenal dengan mazhabnya, karena mereka punya tulisannya. Pendapat mereka itu dibukukan, sehingga orang-orang yang datang belakangan tahu ini pendapat fulan, ini pendapat alan, mereka tahu. Bagaimana dengan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah ini Bapak Ibu, tulisannya tidak banyak, karena dia adalah seorang pedagang. Imam Abu Hanifah di antara imam yang kaya. Dia seorang pedagang, tapi dia adalah orang yang paling cerdas. Bukan berarti dengan dia sibuk berdagang dia tidak menghabiskan waktunya untuk belajar agama Allah, tidak demikian. Bahkan sampai sekarang ada ulama-ulama di Jordan ya, ini contoh saja.
ulama-ulama di Jordan itu tidak ada yang namanya pengajian setelah subuh, tidak ada yang namanya pengajian di siang hari. Rata-rata pengajian itu di malam hari, sore atau maghrib. Kenapa demikian? Karena di pagi hari ada di antara mereka yang bertani, ada di antara mereka yang grab, super taksi. Itu ulamanya. Artinya para ulama mereka juga bekerja. Dan salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah itu adalah seorang pedagang, sehingga dia tidak memiliki banyak catatan, tapi dia adalah orang yang cerdas. Walau dia tidak punya banyak catatan, tapi dia mewariskan anak murid yang mencatat semua pendapatnya. Maka terkenallah murid Imam Abu Hanifah dua orang. Yang pertama Abu Yusuf Al-Qadhi, namanya Ya'qub bin Ibrahim. Yang kedua namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua orang inilah yang diwariskan oleh Imam Abu Hanifah, dan dua orang inilah yang menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah di dunia. Itulah alasan kenapa mereka terkenal dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya. Paham sampai di sini? Baik. Yang pertama apa tadi? Kenapa mereka terkenal dari yang lainnya? Yang pertama apa? Taufik dari Allah. Yang kedua, karena mereka punya pendapat dalam setiap masalah bidang ilmu. Kemudian yang ketiga, karena mereka menulis, meninggalkan catatannya, meninggalkan warisannya, meninggalkan tulisannya. Itulah yang menyebabkan mereka terkenal dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya. Baik, kemudian kita kembalikan ulama mazhab. Ada mazhab, ada manhaj. Dua kalimat yang harus kita pahami baik-baik. Kalau mazhab, tadi telah kita jelaskan, mazhab itu apa artinya? Pendapat. Pendapat itu, apakah semuanya harus benar? Apakah semuanya harus benar? Apakah semuanya harus salah? Tidak. Mana yang lebih banyak, benar atau salah? Lebih banyak benarnya, tapi ada salahnya tidak? Dan kita harus tahu, apabila ada manusia yang semuanya benar, berarti mereka bukan manusia. Manusia itu wajib salah. Karena dengan kesalahan itulah kita disebut dengan manusia yang sempurna. Dan orang yang tidak pernah salah itu bukan sempurna. Yang sempurna itu Rabbul Izzati wal Jalalah. Sedangkan manusia wajib salah, karena dengan kesalahan kita akan menjadi manusia yang sempurna. Makanya begitu juga dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Kalau ada di antara mereka yang misalnya suka lupa atau misalnya tidak berhasil, itu ada di antara bentuk keberhasilan. Orang yang berhasil itu adalah orang yang tidak berhasil. Paham maknanya? Orang yang berhasil itu adalah orang yang tidak. Siapa yang bisa menafsirkan? Ini banyak tafsirnya ini. Orang yang berhasil itu adalah orang yang tidak berhasil. Karena bagaimanapun yang namanya manusia wajib bersalah. Kalau mereka tidak bersalah, bukan manusia namanya. Begitu juga dengan pendapat, penyampaian wajib ada salah di dalamnya. Kalau mereka tidak bersalah, maka bukan manusia namanya. Itu adalah sifat manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan para ulama. Para ulama itu tidak mungkin semuanya benar. Walaupun yang benar itu lebih banyak daripada yang salah. Itu harus kita ingat. Bukan berarti dikala mereka salah di dalam menukilkan pendapat atau berpendapat, mereka bukan ulama. Tidak. Mereka tetap ulama. Tapi bentuk kesempurnaan ulama tersebut adalah ketika mereka kadang-kadang salah di dalam menyampaikan pendapatnya. Paham sampai di sini? Karena kalau kita tidak pernah salah, contoh misalnya, kami mendengarkan ada salah satu berita, ada salah seorang anak, dia juara dari TK juara 1, SD juara 1, SMP juara 1, SMA juara 1. Pas kuliah tidak lulus, tidak juara, tidak berhasil. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Karena tidak ada kegagalan dalam hidupnya, tidak ada kesalahan dalam hidupnya. Berarti dengan tidak adanya kesalahan dalam hidupnya membuat dia tidak menjadi manusia. Maka dia pun mengakhiri hidupnya karena tidak pernah gagal. Makanya kesalahan itu menandakan kita sebagai manusia. Agar kita tahu, begitu juga dengan para ulama. Jangankan para ulama, para sahabat, mereka ada salah atau tidak? Ada salah atau tidak? Ada, tapi kesalahan mereka sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja perbedaannya.
Siapapun yang namanya manusia pasti ada salah. Kalau ada manusia yang tidak bersalah, bukan manusia namanya. Yang tidak bersalah itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah yang menyebutkan demikian. Sedangkan yang namanya manusia pasti ada kesalahannya. Baik itu kesalahan dalam perbuatan ataupun kesalahan dalam ucapan dan perkataan. Nah, begitu juga dengan para ulama yang tadi telah kita jelaskan. Para ulama dikala mereka bermadzhab tidak semuanya benar, tapi lebih banyak dan paling banyak benarnya dibandingkan dengan salahnya, dan itu menunjukkan kesempurnaan mereka. Sehingga agar kita tahu bahwa kita-kita yang datang setelahnya mengambil pendapat-pendapat mereka, dan kita lihat misalnya kita apa yang mereka katakan. Seperti misalnya Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami. Haram bagi siapapun yang berpendapat dengan pendapatku, mengambil dalilku, namun dia tidak tahu dari mana aku mengambilnya. Tidak boleh, kata Imam Abu Hanifah. Di dalam ungkapan yang lain mereka menyebutkan, atau dia menyebutkan, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Kalau seandainya kalian mendapatkan perkataanku menyelisihi apa yang disebutkan oleh Allah dan menyelisihi apa yang disebutkan oleh Nabi, maka jangan kalian ambil. Dan itulah semua yang diungkapkan oleh para ulama. Imam Syafi'i juga mengatakan yang demikian. Imam Malik juga mengatakan yang demikian. Kullu qaulin yuqbal wa yurad. Semua pendapat bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr. Karena Imam Malik berada di kota Madinah dan beliau mengajar di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi di sana. Maka beliau mengatakan semua pendapat boleh diambil, boleh tidak, kecuali orang yang ada di perkuburan ini. Maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu bahwa para ulama itu ikhwatul Islam tidak pernah mengajarkan bahwa ambil semua pendapatku, tidak. Karena tidak semua pendapat itu harus kita terima. Tidak semua pendapatnya itu harus boleh kita ambil. Contoh misalnya, kita ambil salah satu pendapat Imam Ibnu Hazm misalnya. Imam Ibnu Hazm banyak memberikan pendapat dan beliau juga adalah seorang ulama yang masyhur. Seperti misalnya berkorban. Kalau kita berkorban biasanya dengan apa? Dengan kambing, dengan kerbau, sapi, dengan onta. 3 ini adalah hewan yang kita korbankan terutama di hari raya Idul Adha. Beliau memberikan pendapat, ini pendapatnya, boleh kita berkorban dengan ayam. Contoh, boleh kita berkorban dengan ayam. Apakah harus kita ambil pendapatnya? Dikala kita tidak mengambil pendapatnya, bukan berarti kita tidak menghormatinya. Kita menghormatinya. Karena kita menghormatinya lah kita tidak mengambil pendapatnya. Bisa dipahami? Dengan kita menghormati beliau, kita tidak mengambil. Karena kita tidak mau berkorban dengan ayam. Ini pendapat siapa? Ini pendapat beliau. Kita tidak mungkin mengikutinya. Kita mengikuti yang lain, yang jelas, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bukan berarti kita tidak mengambil pendapatnya, kita tidak menghormatinya. Ingat, dikala kita tidak mengambil pendapatnya, itu adalah bentuk kita menghormatinya. Karena semua para ulama itu sama. Apabila ada perkataanku yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, tinggalkan perkataanku. Maka dahulukan pendapat Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah SAW. Maka dari situlah ikhwatul Islam, mereka mengajarkan kepada kita bagaimana kita berada dalam agama, dan itulah yang terkenal dengan mazhab. Dan alhamdulillah kita yang berasal dari Indonesia, Asia Tenggara, rata-rata kita bermadzhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan itulah yang harus kita lakukan. Seorang muslim tidak boleh keluar dari pendapat atau dari ulama yang diikuti oleh mayoritas yang ada di daerahnya. Itu hukum asalnya. Tapi ada tapinya. Kalau seandainya ada pendapat tersebut yang mungkin bertentangan, kemudian kita tidak ambil, bukan berarti kita tidak menghormati Imam Syafi'i. Dan itu adalah bentuk kita menghormati Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bisa dipahami? Kaedahnya ikhwatul Islam, siapapun yang ada di suatu daerah, maka hendaklah mereka berpendapat dengan pendapat mayoritas yang ada di daerah tersebut. Makanya di sini kita tidak boleh ada yang bermadzhab Maliki. Di sini tidak boleh ada di antara kita yang bermadzhab Hanafi, Hambali. Kita semuanya bermadzhab Syafi'i. Tapi kalau seandainya ada pendapat Imam Syafi'i yang kita tidak ambil, apakah kita tidak bermadzhab Syafi'i? Tidak. Karena tidak mungkin pendapat yang disebutkan oleh Imam Malik semuanya benar. Tidak juga mungkin pendapat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i semuanya benar. Tidak. Kita contohkan yang mudah-mudah saja. Contoh misalnya, contoh yang semua masyhur bagi kita bersama, masalah azan.
Azan kita ini pendapatnya siapa? Azan kita ini ikhwatul Islam adalah azan yang tidak diikuti atau yang tidak dipakai oleh pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Azan Imam Syafi'i pendapatnya adalah azan Abu Mahdzurah. Azan Abu Mahdzurah itu azan yang asyhadu an la ilaha illallahnya 4 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 4 kali. Itu adalah azan Abu Mahdzurah, dan itulah pendapat Imam Syafi'i. Apakah dikala kita tidak memakai azan ini kita tidak bermadzhab Syafi'i? Enggak, kita tetap bermadzhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ini kita tidak bermadzhab Syafi'i, bukan berarti kita keluar dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jelas sampai di sini? Karena jelas kita jeda sebentar ya. Azan sudah masuk atau belum? Sudah? Mungkin azan, kemudian setelah azan kita sambung berapa menit? Ini semuanya baru mukaddimah ya, belum sampai isinya. Nah, jadi sabar dulu. Yang lapar sabar dulu sebentar. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Mungkin muazin silahkan azan dulu. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwatul Islam, kita akan melanjutkan sedikit tentang masalah ulama mazhab dan apa perbedaan antara mazhab dengan manhaj. Kalau mazhab itu, kalau manhaj, perbedaannya tipis sekali. Kalau manhaj itu bagaimana cara mereka bermazhab. Kalau manhaj yaitu bagaimana cara mereka berpendapat. Kalau mazhab itu ada pendapat yang sudah mereka nukilkan kepada kita. Bisa dipahami? Perbedaannya tipis. Kalau manhaj yaitu bagaimana cara mereka berpendapat. Sebelum mereka mengeluarkan pendapatnya, maka itu disebut dengan manhaj. Tapi sebelum atau setelah mereka mengeluarkan pendapatnya, maka itu disebut dengan mazhabnya fulan, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Ahmad, mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Sehingga perbedaannya tidak terlalu sulit sekali. Dan manhaj para ulama satu, sedangkan mazhab para ulama berbeda. Manhaj para ulama satu, sedangkan mazhab para ulama berbeda. Mengapa demikian? Karena semua referensi para ulama itu sama. Para ulama, terutama ulama-ulama mazhab, mereka adalah orang-orang yang murni dan orang-orang yang bersih. Bersih dari hal-hal yang bisa menyimpang dari agama dan bersih dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan agama itu tercoreng. Bersih dari ilmu kalam, bersih dari ilmu mantiq, bersih dari ilmu filsafat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersih. Sehingga ulama mazhab tersebut, perkataan manhaj mereka adalah manhaj yang jelas. Dengan kejelasan manhaj mereka, maka keluarlah mazhab yang jelas. Paham ya? Jadi manhaj itu yaitu bagaimananya. Sedangkan mazhab itu setelah dikeluarkan pendapatnya. Dan tadi telah kita sebutkan, para ulama di dalam masalah manhaj itu sama, tapi dalam masalah mazhab itu berbeda. Dan berbedanya para ulama dalam masalah mazhab itu adalah di antara bentuk hal-hal yang perkara yang biasa. Jangankan antara ulama, antara kita dengan orang rumah, padahal kita satu rumah, kita ingin membeli mesin cuci misalnya, yang kita ingin warna hitam, yang satu ingin warna putih. Padahal ujung-ujungnya yang dibeli itu adalah mesin cuci, alatnya satu, yang dibeli mesin cuci. Tapi kita berbeda dengan mereka dalam masalah warna, dalam masalah besarnya, dalam masalah kilonya. Itu kita dalam satu rumah. Bagaimana pula dengan para ulama-ulama yang mereka memiliki latar belakang yang berbeda, tapi latar belakang mereka itu semuanya didukung oleh kitabullah dan oleh sunnah Rasulullah SAW. Makanya latar belakang itu sangat diperlukan dikala kita melihat para ulama. Dan para ulama itu mereka latar belakangnya adalah latar belakang yang bersih. Dari latar belakang yang bersih, maka jelas pendapatnya, jelas pula manhajnya. Imam Malik jelas latar belakangnya, seorang penduduk Madinah yang lahir di Madinah, besar di Madinah. Imam Syafi'i jelas bagaimana latar belakangnya, salah seorang yang nasabnya sampai kepada Nabi SAW atau satu kakek dengan Nabi SAW. Imam Ahmad begitu juga jelas keluarganya, jelas latar belakangnya. Imam Abu Hanifah jelas dari mana ilmunya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dengan jelasnya latar belakang mereka, maka jelas pula manhaj mereka dalam beragama. Dan ketika jelas manhaj mereka dalam beragama, maka mereka mengeluarkan pendapat-pendapat yang lurus dalam agama itu sendiri. Karena biasanya kalau manhaj sudah salah, maka salah pula pendapatnya. Tapi kalau manhaj sudah betul, maka yang akan dikeluarkan pendapat yang betul. Dan manhaj para ulama itu kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Semuanya. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di daerahnya adalah disebut dengan ahlul ra'yi. Di sini kita harus perhatikan baik-baik. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad jelas semua mereka disebut dengan ahlul hadis dan mereka itu satu jalur. Karena Imam Ahmad gurunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya adalah maulanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar
Gurunya adalah Nabi SAW, jelas. Imam Abu Hanifah sebenarnya silsilahnya juga jelas, karena nasabnya atau keilmuannya bersambung kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Hanya saja daerah yang tidak memungkinkan dia untuk memakai hadis-hadis Nabi SAW, maka terkenallah dengan madrasatu ahlur ra'yi, yaitu sekolah yang mendahulukan pendapat. Bukan berarti Imam Abu Hanifah tidak mendahulukan kitabullah dan sunnah Nabi. Tapi kalau seandainya dia mengeluarkan hadis-hadis Nabi SAW, maka dikhawatirkan orang-orang yang ada di daerahnya membantah, menolak hadis Nabi, dan beliau tidak mau melakukannya. Karena kita tidak boleh menjadi penyebab orang lain untuk tidak menerima kitabullah dan tidak menerima sunnah Rasulullah SAW. Paham sampai di sini? Jangan kita menjadi orang yang menyebabkan orang lain tidak menerima Al-Quran atau tidak menerima hadis Nabi SAW. Sama dengan makanan. Misalnya kita punya makanan daging kambing, contoh. Daging kambing yang paling enak, tapi cara penyajiannya tidak bagus. Apakah orang mau memakannya? Orang tidak mau memakannya. Berarti di sana itu yang salah daging kambingnya atau kitanya? Kitanya yang salah. Jangan jadikan Al-Quran atau hadis Nabi ditolak oleh orang lain gara-gara kita. Sebagaimana jangan jadikan makanan yang enak ini tidak dimakan gara-gara penyajiannya. Paham sampai di sini? Betul paham nih? Agar kita tahu kenapa Imam Abu Hanifah disebut dengan madrasatu ahlur ra'yi. Karena kalau beliau sampaikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi, orang-orang membantahnya. Disebutkan misalnya ini hadis Nabi, mereka tidak menerima. Imam Abu Hanifah yang bernama Nu'man bin Thabit tidak mau menjadi penyebab orang lain tidak menerima hadis gara-gara dia. Maka terkenal dengan madrasatu ahlur ra'yi, lebih mendahulukan akal dan logika. Dan akal dan logikanya itu adalah akal dan logika yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia tidak menyebutkan hadisnya supaya orang tidak membantahnya. Wasilah untuk menyampaikan agama. Karena dia menyampaikan agama, apakah mesti kita harus mengawali ini firman Allah, ini hadis Nabi? Tidak. Kita langsung sebutkan walaupun orang tidak tahu dalilnya. Yang penting bagaimana mereka bisa mudah menerimanya. Seperti tadi yang telah kita jelaskan, makanan enak, bagus, sedap, tapi orang tidak mau memakannya gara-gara pelayanan kita yang salah. Jadi yang salah itu bukan Al-Quran, yang salah itu bukan hadis Nabi, tapi yang salah itu bisa jadi penyajiannya. Dan Imam Abu Hanifah tidak mau yang demikian. Dia tidak mau penduduk Kufah, penduduk Baghdad atau penduduk Irak, tidak mau mereka itu termasuk orang-orang yang membantah hadis Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena lingkungannya tidak mendukung. Nabi pernah berdoa, ya Allah, berikan keberkahan terhadap daerah Syam. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap daerah Yaman. Setiap kali Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Iraqina, ya Allah doakan juga daerah keberkahan itu. Daerah Irak kami, daerah Kufah kami, sama daerah Irak kami, doakan juga keberkahan. Nabi tidak mau. Nabi kembali mengatakan, ya Allah barik lana fi Yamanina, berikan keberkahan terhadap daerah Yaman kami. Maka orang tersebut kembali mengatakan wa fi Iraqina, ya Allah doakan juga keberkahan terhadap daerah Irak kami. Kemudian pada akhirnya Nabi mengatakan di sanalah muncul fitnah-fitnah yang luar biasa. Dan harus ingat, ketika Nabi menyebutkan bahwa di daerah tersebut muncul fitnah, bukan berarti orang yang di daerahnya salah. Paham? Kita ulang lagi. Ketika Nabi SAW tidak mendoakan keberkahan untuk daerah Irak, Kufah dan yang sekitarnya, bukan berarti orang-orangnya salah. Paham atau tidak? Contoh misalnya daerah Kuala Nanas. Biasanya daerah Kuala Nanas ini terkenal dengan apa? Dengan nanasnya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang cari durian. Contoh, ada tidak durian di sini? Ada ya, di sampingnya di dalam mobil. Tapi barakallahu fikum, kita cari contoh yang lain lah, janganlah contoh yang ini. Seperti misalnya, di antara salah satu doa Nabi adalah daerah Najd.
Disebutkan oleh Nabi, daerah Najd itu daerah yang akan muncul fitnah. Apakah semua orang-orang yang berasal dari Najd akan membawa fitnah? Daerah Kuala Nanas itu adalah contoh ya, daerah yang akan memunculkan fitnah. Apakah dengan kalimat ini kita berburuk sangka kepada orang yang tinggal di dalamnya? Tidak. Paham? Begitulah muncul, dari situlah muncul Imam Abu Hanifah. Karena daerahnya tidak mendukung untuk menyampaikan ini hadis Nabi. Makanya beliau menggunakan cara lain untuk menyampaikan hadis Rasulullah SAW dengan pendapatnya. Pendapat Imam Abu Hanifah itu pendapat yang juga berukurankan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi beliau tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena daerahnya tidak mendukung. Maka terkenal dengan Madrasatu Ahlur Ra'yi, sekolah akal dan logika. Bukan berarti mereka tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi daerahnya yang tidak memungkinkan. Agar kita tahu bahwa semua para ulama ini mereka semuanya sama dalam manhaj walau berbeda dalam mazhab. Dan berbedanya mereka dalam mazhab itu adalah perkara biasa, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Antara anak dan orang tua saja berbeda. Ingin beli mobil, anak ingin warna putih, ayah ingin warna hitam. Padahal anak lahir dari ayahnya. Bagaimana seorang yang tidak lahir tidak ada hubungannya? Wajar dikala mereka berbeda. Tapi walau mereka berbeda, mereka tetap satu, ingin membeli mobil. Tujuannya sama. Begitu juga para ulama mazhab, manhajnya jelas. Kembali kepada kitabullah, kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Nah, sedangkan masalah mazhab, sedikit lagi ya. Masalah mazhab itu biasanya lebih identik kepada masalah-masalah fiqhiyah, yang disebut dengan masalah furu'iyah, masalah cabang. Mazhab, kalau kita berbeda mazhab dan ternyata yang salah itu adalah kita disebut dengan berdosa atau bersalah. Kita ulang lagi pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Ketika masalah mazhab dan kita yakin kita itu yang salah, kita disebut dengan bersalah atau berdosa? Bersalah atau berdosa? Tidak, dua-duanya. Apakah ada orang yang sengaja salah? Makanya dari situlah Nabi SAW menyebutkan, apabila ada seseorang yang mujtahid atau mengikuti mujtahid, kalau mereka salah, mereka berdosa atau bersalah? Bahkan dapat pahala, jelas. Jadi masalah fikih bukan antara dosa, bukan antara salah. Itu masalah-masalah furu'iyah. Tapi kalau masalah akidah, masalah asal yang berkaitan dengan rukun iman, rukun iman berkaitan dengan Allah. Jadi masalah akidah itu lebih kepada rukun iman. Makanya kita harus tahu rukun iman. Kenapa disebut dengan rukun iman? Karena kaitannya dengan hati, dengan kepercayaan lebih banyak dengan iman. Iman itu hati, jelas atau tidak jelas? Lebih banyak tidak jelasnya, lebih banyak tidak kita ketahui, lebih banyak tidak kita lihat. Maka disebut dengan iman. Iman itu sesuatu yang dipercayai, maka disebut dengan rukun iman. Nah, itulah asas berkaitan dengan Allah. Apapun yang berkaitan dengan Allah, maka kita semuanya beriman. Dan itulah kaedah dan manhaj para ulama. Semua para ulama mazhab sama. Ketika Allah mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir, selesai, sami'na wa ata'na. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Adam, berbicara dengan Nabi Muhammad, berbicara dengan Nabi Musa, sami'na wa ata'na. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, sami'na wa ata'na, selesai. Tidak ada yang boleh dipermasalahkan di sana. Dan semua para ulama mazhab semuanya sepakat dalam masalah ini. Itu masalah tentang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat, banyak juga yang tidak percaya. Atau banyak juga mereka yang mempertanyakan malaikat itu bagaimana. Kita sebagai kaum muslimin, malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, dan pemimpinnya adalah Jibril, selesai. Kalau ada di antara kita yang meyakini seperti ini, berarti dia sudah beriman kepada malaikat. Apakah dikala kita beriman kepada malaikat, kita harus tahu semua malaikat yang ada di dunia? Kalau harus kita tahu semua malaikat, tidak ada di antara kita yang beriman kepada malaikat.
Paham? Paham atau tidak? Beriman kepada malaikat itu apa maknanya? Percaya. Percaya apa? Adanya malaikat. Bagaimana adanya? Bahwa mereka makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya dan pemimpinnya adalah Jibril, selesai. Kalau ada di antara kita yang tidak kenal dengan malaikat maut, berdosa atau tidak? Tidak. Jelas? Kalau ada di antara kita yang tidak kenal dengan malaikat penjaga surga, berdosa atau tidak? Kalau ada di antara kita yang tidak kenal dengan Jibril, berdosa atau tidak? Jibril. Ini kayaknya kurang loading ya. Ini pelajaran serius nih. Atau kita sambung saja besok? Sudah mengantuk ya? Lanjut atau selesai? Serius nih? Baik. Beriman kepada malaikat, apa maknanya? Mengimani bahwa mereka makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, pemimpinnya adalah Jibril, selesai. Kalau kita tidak tahu malaikat-malaikat yang lainnya, tidak masalah. Berarti kita sudah termasuk dalam kategori orang yang beriman. Kalau kita hafal namanya, tahu bagaimana sifatnya, pekerjaannya, itu bonus, itu kelebihan. Itulah disebut yang beriman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitabullah. Apa maknanya? Bagaimana bentuk orang beriman kepada kitabullah? Ini rukun iman. Iman kita iman. Harus kita tahu bagaimana bentuk orang beriman kepada kitabullah. Baik, kalam Allah. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Itu makna Al-Quran atau makna kitabullah? Makna kitabullah. Berarti Taurat kitabullah. Susah tapi sulit ya. Taurat kitabullah. Taurat, Injil, Suhuf. Ulang lagi. Apa makna kita beriman kepada kitabullah? Bagaimana kalau kita jadikan Injil sebagai pedoman? Boleh tidak kita jadikan pedoman kita? Semasa Injil. Kalau semasa kita? Injil ada dalam Al-Quran. Apa buktinya? Masya Allah, silakan Pak, silakan Pak. Masya Allah, sehat selalu Pak ya. Masya Allah, diberikan keberkahan. Ini sekedar sharing ya, untuk untuk mengetahui apa makna beriman dengan kitabullah. Yang harus kita tahu, beriman dengan kitabullah bukan hanya Al-Quran. Semua yang Allah turunkan, dan yang minimal kita harus tahu, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, dan Al-Quran sebagai penutup daripada kitab-kitab tersebut. Apakah setiap para nabi punya kitab atau tidak? Dari mana kita tahu tidak? Yang ada cuma 4 atau yang kita tahu cuma 4? Ngaku saja ya. Yang ada cuma 4, bukan 4 ya, tambah suhuf. Yang kita tahu juga tambah suhuf. Kita beriman kalau kita meyakini yang 5 ini, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim wa Musa, berarti kita sudah termasuk orang yang beriman kepada kitabullah. Baik itu kitabullah Al-Quran, atau kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Musa, atau yang diturunkan kepada Nabi Daud, atau yang diturunkan kepada, selesai secara umum. Baik, yang keempat, beriman kepada Rasul. Sudah. Rasul lagi, beriman kepada Rasul. Apa makna beriman kepada Rasul? Mengimani apa yang disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Pertanyaannya, apa makna beriman kepada Rasul? Kita tidak pernah mengatakan apa makna beriman kepada Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Tidak itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya apa makna beriman kepada Rasul? Rasul itu berarti mencakup apa makna iman kepada Rasul? Susah ya? Utusan Allah yang harus kita imani. Terus membenarkan perkataannya. Perkataan siapa? Rasul. Beriman kepada Rasul itu artinya bahwa kita meyakini Rasul-Rasul ada yang Allah ceritakan, ada yang tidak Allah ceritakan. Kita tahu atau tidak kita tahu. Dan penutupnya adalah Muhammad SAW. Selesai. Pembahasan ini sama dengan kita membahas contoh. Ketika ada orang yang berwudu, perhatikan baik-baik. Ketika ada orang yang berwudu, tiba-tiba dia pergi ke tandas, langsung diambil air, cuci mukanya 1 kali, tangan 1 kali, kepala 1 kali, kaki 1 kali. Dia sudah termasuk orang yang berwudu atau belum? Sudah termasuk orang yang berwudu atau belum? Kenapa sudah? Kalau dia tidak berniat? Ada tidak ada orang yang berwudu tidak berniat? Ada atau tidak? Siapa? Tidak ada, karena lupa. Wuduk itu sendiri bagian daripada niat. Bisa dipahami? Jadi tidak perlu dipertanyakan sebenarnya. Wuduk itu sudah bagian daripada niat. Sama dengan orang sahur. Anak-anak kita bangunkan jam 4 untuk makan. Mereka makan itu adalah niatnya. Sama dengan kita jual beli. Jual beli itu harus ada ijab dan kabulnya. Saya beli, saya terima. Kalau kita jual beli, pernah tidak ucapan itu masih kita dengarkan? Berarti tidak ada di antara kita yang bermadzhab Syafi'i. Karena harus ada ijab. Bukankah dulu orang tua kita dikala mereka berbelanja, saya beli, saya terima. Ya atau tidak? Kalau di zaman kita ada atau tidak? Berarti ada. Ngaku sajalah, ada atau tidak? Tidak ada, selesai. Tapi sah atau tidak? Mana niatnya? Mana ijab kabulnya? Perlakuannya itu dia ambil barangnya, dia bayar. Itu adalah ijab. Sama dengan orang yang menikah tidak bisa berbicara. Bagaimana nikahnya? Salam, selesai. Iya atau tidak? Begitulah dalam masalah niat. Untuk itu sudah bagian daripada niat. Jadi tidak perlu kita bahas lagi. Makannya kita di meja makan jam 4 subuh, itu tanda kita jelas. Nah, baik, seperti yang tadi kita gambarkan. Dikala dia langsung membasuh mukanya, tangannya 1 kali, kepalanya 1 kali, 1 kali kakinya, berwudu atau tidak? Berwudu, tapi sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Begitulah makna daripada iman. Kita tahu Jibril alaihissalam dan kita tahu malaikat semuanya diciptakan dari cahaya dan mereka makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Kita sudah beriman kepada malaikat atau belum? Sudah, tapi sempurna atau tidak? Tidak sempurnanya itu harus kita hafal, harus kita tahu apa kegiatannya, bagaimana pekerjaannya, siapa makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menciptakan arsy. Begitulah kita kiaskan kepada rukun iman yang lainnya. Dan semua para ulama mazhab itu sama di dalam pembahasan sampai kepada beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengikuti takdir Allah, selesai. Yang baik, yang buruk, yang kita tidak suka, yang kita suka, semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para ulama itu sama. Maka itulah yang disebut dengan ulama mazhab dalam akidah dan manhaj. Manhaj mereka sama walau mazhab mereka berbeda. Maka dari situlah Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini penutup ya. Imam Al-Muzani adalah Syafi'i kecil. Kalau kita ingin mengetahui akidah Imam Syafi'i, maka baca kitab ini. Kalau kita ingin tahu apa sih akidah Imam Syafi'i, itulah jawabannya. Kitab yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Pertanyaannya, siapa itu Imam Al-Muzani dan bagaimana dia?
Jadi setiap para ulama mereka punya mazhab akidah yang dituliskan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Kita contohkan Imam Abu Hanifah. Kalau kita ingin tahu apa akidah Imam Abu Hanifah, baca karangan Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi mengumpulkan rangkuman akidah Hanafiyah. Kalau kita ingin mengetahui akidah Imam Malik, baca kitab Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dalam kitab muqaddimahnya. Kalau kita ingin tahu apa akidah Malikiyah, baca kitab ini. Kalau kita ingin tahu akidahnya Imam Syafi'i, baca kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Kalau kita ingin tahu apa akidah Imam Ahmad, maka Imam Ahmad itu sendiri sudah punya banyak kitabnya. Anaknya juga banyak kitabnya. Tidak perlu lagi ada orang lain yang membantu menulisnya. Jelas sampai di sini? Nah, Imam Al-Muzani, dia adalah Syafi'i. Dia punya seorang saudari. Dari saudari dia lahir seorang anak. Apa hubungan Muzani dengan anak saudarinya? Apa bahasa kitanya? Ponakan, anak daripada saudari. Anak daripada saudari Imam Muzani itu namanya adalah Imam At-Tahawi. Siapa Imam Tahawi? Tadi baru kita sebutkan siapa? Yang menuliskan akidah Imam. Pelupa kita ya. Baik, kita ulang lagi. Yang menuliskan akidah Imam Abu Hanifah atau Hanafi adalah Imam Tahawi. Kalau Maliki, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kalau Syafi'i, Imam Al-Muzani. Kalau Imam Ahmad sendirinya dia punya kitab dan anaknya juga punya kitab. Kitabus Sunnah namanya. Imam Muzani, Syafi'i, dialah yang merangkum mazhab Imam Syafi'i dan akidah Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Dia punya saudari. Saudarinya punya anak, ponakannya. Ponakannya itu bernama Tahawi. Dan Tahawi itu siapa? Yang mengumpulkan rangkuman tentang akidah imamnya Hanafi. Padahal dia adalah keponakannya Imam Muzani yang mazhabnya adalah jelas. Jelas atau tidak? Siapa yang jelas maju ke depan, ulang lagi. Iya, tentang itu. Maju. Yang berani. Nggak ada yang berani? Kalau tidak bisa bahasa Ocu, boleh bahasa Indonesia. Bahasa daerah pun boleh, silakan. Jelas? Bisa? Silakan. Bismillah. Pakai kursi, Pak. Baik. Bismillah. Ayo, Pak. Assalamualaikum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Imam Syafi'i punya murid Syekh Al-Muzani. Betul atau salah? Imam Muzani. Betul atau salah? Ini ijma' salah ya? Murid atau murid atau yang menuliskan rangkuman? Ulang lagi. Imam Syafi'i yang menulis rangkuman akidahnya Imam Syafi'i adalah Syekh Al-Muzani. Imam Muzani. Taib. Imam Muzani punya saudari yang punya anak dari saudara Imam Al-Muzani yang bernama Tahawi. Imam Tahawi adalah perangkum akidahnya Imam Hanafi. Kesimpulannya bahwasanya keponakan dari Imam Muzani adalah Imam Tahawi yang merangkum akidah Imam Hanafi. Belum kesimpulan itu. Itu masih yang tadi ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya
sampai kesimpulan Ustaz, apapun mazhabnya, akidahnya tetap sama. Masya Allah. Iya betul ini dia. Masya Allah. Ini saya tunggu Ustaz. Ini saya kabarkan kepada anak saya. Masya Allah, Allahumma amin. Sehat selalu Pak ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah, barakallahu fiikum. Boleh mic-nya dikembalikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah di antara sedikit pembahasan kita berkaitan dengan masalah akidah ulama mazhab ya. Sebenarnya ini masih kulit-kulitnya, artinya masih muqaddimah agar kita tahu bahwa ternyata para ulama itu mereka semuanya sama. Bahkan pendapat mereka juga tidak jauh berbeda. Bahkan kalau kita lihat pendapat itu sendiri juga tidak jauh berbeda. Maka dari situ para ulama menyebutkan kadang-kadang lebih banyak ikhtilaf itu adalah ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu' itu artinya ikhtilaf yang kedua-duanya boleh untuk dilakukan, maka disebut dengan ikhtilaf tanawwu'. Kalau masalah mazhab saja sedikit perbedaannya, maka tentu tidak akan kita dapatkan perbedaan dalam masalah manhaj kecuali sedikit sekali. Iya, dalam masalah manhaj kita tidak pungkiri ada sedikit perbedaan, sedikit saja. Tapi itu sebagian para ulama pada akhirnya mengatakan bahwa itu semuanya kembali kepada yang sama. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat. Boleh kita buka sesi tanya jawab? Baik, yang ingin bertanya kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Silakan. Itu dulu Pak ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Tadi seperti yang Ustaz terangkan bahwasanya imam yang pertama, Imam Hanafi yang pertama Ustaz ya, itu adalah madrasah Ahlur Ra'i. Ahlur Ra'i. Apakah sampai sekarang Ustaz masih ada madrasah Ahlur Ra'i? Karena sekarang ini kan udah banyak ilmu, udah banyak ustaz, para kiai tasyahid menerangkan tentang dalil-dalil. Apakah sekarang masih seperti itu atau seperti apa Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Apakah pertanyaannya? Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu apakah mazhab Imam Abu Hanifah masih terkenal, masih ada atau tidak? Masih. Bukan masih, banyak. Bahkan kalau sekarang kita lihat pendapat yang agak sedikit ekstrim ya, yang agak sedikit ekstrim dibandingkan dengan yang lain adalah pendapat bukan Abu Hanifah tapi Hanafiyah. Artinya dia lebih dari ulama-ulama mazhab yang lainnya. Kalau Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah itu seolah-olah antara seorang saudara dengan saudara, antara seorang murid dengan guru. Karena kenapa demikian? Karena memang Imam Malik muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad gurunya adalah Imam Syafi'i. Artinya mereka nyambung antara satu dengan yang lainnya. Yang agak berbeda itu adalah Imam Abu Hanifah dan Hanafiyah. Makanya untuk Hanafiyah sedikit ada perbedaan dan itu agak ekstrim. Contoh misalnya, apa hukum menggerakkan tangan dikala kita sholat? Dikala kita sholat tahiyat, yang menggerakkan silakan, yang tidak juga tidak menjadi masalah. Tapi kalau ini kita gerakkan di sebagian tempat kaum muslimin, dipatahkan tangan kita seperti ini. Agak ekstrim atau tidak? Kalau tidak percaya, silakan coba. Kalau mau merasakan bagaimana tangan ya, artinya agak sedikit berlebih dari yang lainnya. Bisa dipahami? Jadi artinya apakah masih ada? Tentunya ada dengan adanya yang menasabkan diri kepada Imam Abu Hanifah dan banyak tidak menjadi masalah, tidak ada masalah di sana. Ahlur ra'yun itu hanya sekedar wasilah. Dan wasilah biasa saja. Yang penting tujuannya jelas, diambil dari pangkal yang jelas. Paham ya? Jelas ya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan masalah bagaimana kita bersikap dan berperilaku tentang mazhab dan manhaj tadi dalam hal beribadah, bukan dalam hal akidah. Karena dalam akidah pasti kita akan semua ibadah kita tertuju kepada Allah. Cuma dalam praktek beribadah, apalagi kalau kita seorang dai, kadang-kala di suatu tempat cara beribadah itu tidak sesuai dengan
mazhab yang kita anut katakanlah betul. Tapi manhajnya pasti sama kan dengan bulan tadi. Bagaimana kita bersikap terhadap itu? Apa kita akan mengikuti atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Ini merupakan kaedah yang harus kita ketahui. Ketika kita berpendapat, apakah kita menganggap pendapat kita itu betul atau tidak? Menganggap betul atau tidak? Betul. Iya atau tidak? Tidak mungkin kita mengambil suatu pendapat dikala kita masih ragu-ragu di dalamnya. Berarti dikala kita berpendapat bahwa kita menganggap pendapat kita itu adalah yang betul. Kemudian bagaimana pendapat orang lain? Orang lain dikala mereka berpendapat, mereka menganggap betul atau tidak? Sama-sama betul. Kita menganggap betul, mereka juga menganggap betul. Nah, di saat itulah kita kembalikan kepada ikhtilaf. Kalau seandainya pendapat tersebut ikhtilafnya itu adalah ikhtilaf tanawwu'. Tanawwu' itu artinya yang betul-betul berbeda, karena bukan setiap perbedaan itu boleh kita toleransi di sana. Tidak semua perbedaan itu harus benar. Tapi ada perbedaan itu yang tanawwu'. Tanawwu' itu artinya boleh dilakukan seperti contohnya misalnya setelah kita selesai salat. Setelah selesai salat kita berzikir, astagfirullah 3 kali, kemudian kita bertasbih. Tasbihnya berapa? 33. Itu pendapat siapa? Yang lain mengatakan tasbihnya 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah. Yang kedua 33, 34, takbirnya 34. Yang keempat 10, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Yang keempat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25. Yang mana kita ikuti? Yang mana? Sesuai dengan mazhab? Salah. Semuanya harus kita gonta-ganti. Kadang salat ini kita baca subhanallah 33, salat lain kita baca 10 kali, salat lain kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Karena ikhtilafnya adalah ikhtilaf tanawwu', hanya perbedaan cara saja. Bisa dipahami? Tapi kalau perbedaannya tadad, bertentangan, tidak bisa disatukan, maka kita tetap memegang pendapat kita. Berarti pendapat orang lain bagi kita yang kita salahkan orangnya atau pendapatnya? Orangnya atau pendapatnya? Ketika dia menganggap itu benar, dia menganggap kita salah atau tidak? Iya atau tidak? Selesai. Yang salah itu kalau yang kita salahkan itu orangnya. Kita hanya berpendapat argumen, selesai. Kita punya dalil, dia punya dalil, selesai, tidak menjadi masalah. Dan itu terjadi di kalangan para ulama. Imam Syafi'i contohnya, Imam Syafi'i pernah berdebat serius. Bahkan kalau kita kan kalau berdebat seriusnya bagaimana? Kalau ulama berdebat seriusnya yang keluar dalil semua, kalau kita yang keluar batu. Itu istilahnya. Berdebat serius namanya Yunus. Nama berbeda ini namanya Yunus. Kemudian setelah imam betul-betul berbeda pendapat, betul-betul. Dan kalau ini contoh ya, karena kami ada pengalaman, orang Arab kalau betul-betul berdebat itu seolah-olah meja itu orang itu ingin dimakannya. Saking geramnya. Pakai pukul meja. Tapi kalau sudah di luar, makan satu meja. Kita bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Saya tidak percaya bisa. Sulit, susah. Begitulah yang diterapkan oleh Imam Syafi'i. Makanya kalau kita ingin berbeda tidak menjadi masalah, tapi setelahnya makan satu meja, belajar dari para ulama. Imam Syafi'i seperti itulah dengan Yunus. Kemudian setelah selesai keluar dari masalah pendapat berbeda, kemudian apa kata Imam Syafi'i? Wahai Yunus, jangan jadikan perbedaan kita ini menjauhkan antara hubungan kita. Disitulah kita butuh berlapang dada, tapi sulit di antara kita yang bisa berlapang. Itu masalahnya. Jelas ya Pak ya? Baik, barakallahu fikum. Terakhir, ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan kepada kita, dan semoga majelis ini merupakan majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita dalam keadaan kasih sayang di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kita tidak lain tidak bukan. Mohon maaf, ternyata ada satu lagi, boleh dibacakan? Satu lagi, kami lupa. Tapi pertanyaannya menyimpang sedikit ya, artinya menyimpang dari tema.
Assalamualaikum, bolehkah seorang istri meminta cerai apabila seorang suami tidak memenuhi nafkah, tidak mendidik istri dan anak tiri? Berarti kayaknya ini istri atau suami kedua ya, ini bisa jadi ya, karena ada anak tirinya. Atau menganggap anak tiri tidak wajib dinafkahi, sering menonton hal yang tidak baik dan yang semisalnya. Boleh atau tidak? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, ayyuma imra'atin, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya min ghairi ba'sin, tanpa ada sesuatu yang menyebabkan mereka harus meminta, maka Allah haramkan untuknya surga. Ini adalah hadis untuk wanita-wanita kaum muslimin. Karena dikala kita minta cerai, bisa jadi cerai itu lebih banyak mudaratnya. Atau siapa di antara kita yang bisa menjamin kalau cerai dia mendapatkan istri atau suami yang lebih baik? Bisa jadi parahnya 2 kali lipat, kita tidak tahu. Maka banyak kemaslahatan yang disebutkan oleh Nabi. Tapi kalau seandainya ada tujuannya, misalnya suami saya tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, atau alasan-alasan yang lainnya, maka tidak menjadi masalah. Bahkan ada salah seorang sahabiat, jadi seorang wanita dari kalangan Ansar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin minta cerai dari suamiku. Nabi SAW kaget, heran, kenapa? Ternyata suami ini dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, kalau bahasa kitanya, paling dari segi penampilan, dari segi tampangnya paling di bawah. Paling di bawah. Dan dia khawatir kalau seandainya dia selalu bersama, dia akan durhaka kepada suaminya. Kemudian Nabi mengatakan, ataruddina hadiqatah, apakah kamu mau mengembalikan maharnya? Maka wanita ini mengatakan, iya saya kembalikan. Kemudian Nabi memisahkan antara mereka berdua. Nah dari sinilah diambil pelajaran bahwa wanita minta cerai kalau ada alasan maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada alasan, alasannya hanya gara-gara dunia misalnya, gara-gara materi. Tapi kalau tidak memberikan nafkah, menyakiti dan yang lain, itu lain cerita. Tapi bisa jadi karena mungkin sulit ekonomi ataupun yang lainnya, maka itu tidak dijadikan alasan. Karena masalah rezeki bukan hak kita, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kita bekerja, bisa jadi rezeki kita pas-pasan. Ada orang yang bekerjanya cuma 1 jam, rezekinya melimpah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita yang memilih. Tapi kalau sayang kepada anak, sayang kepada istri, itu pilihan. Bisa kita sayang, bisa tidak. Kalau seandainya demikian, maka dalam keadaan-keadaan seperti ini boleh bagi mereka untuk minta cerai dari suaminya. Tapi bagaimanapun bertahan, itulah yang terbaik. Karena kita bercerai banyak mudaratnya, bertahan juga banyak mudaratnya. Maka di saat itulah seorang wanita jangan langsung minta cerai, tapi minta pendapat dulu dari orang-orang yang bijaksana, wali hakim, keluarga, terutama keluarga suami. Karena kadang-kadang wanita terlalu cepat mengambil keputusan, dan memang itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang diridhai oleh Allah di dunia, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dalam keadaan bahagia, semoga kita pun berkumpul di dalam surga dalam keadaan bahagia. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.